5 fakta menarik tentang Tasikmalaya pernah dijuluki Delhi Van Java. Tasikmalaya merupakan wilayah terletak di wilayah Tenggara Jawa Barat, terdiri dari kabupaten dan kota seluas 2.708,81 km persegi. Wilayah itu berbatasan langsung dengan Majalengka dan Ciamis. Dulu, Tasikmalaya dikenal dengan julukan Mutiara dari Periangan Timur. Selain itu, Tasikmalaya juga dikenal sebagai Delhi Van Java. Julukan itu disematkan karena kontur sebagian besar wilayah Tasikmalaya merupakan daerah perbukitan, terutama di daerah timur mirip dengan Delhi, India. Wilayah ini juga dilalui oleh rantai gunung berapi di Pulau Jawa. Karena kondisi geografis tersebut, kota itu secara alami memiliki tanah yang kaya dan subur, serta memberikan kelimpahan sumber daya air. Namun hal menarik tentang Tasikmalaya tak hanya itu. Berikut rangkuman fakta menarik terhadap Tasikmalaya. 1. Kota Santri. Julukan Tasikmalaya yang kerap didengar kini adalah kota santri, khususnya di era sebelum 1980-an. Itu lantaran banyak pondok pesantren berdiri di hampir semua sudut di kota ini. Bahkan ada tokoh pejuang nasional lahir di pesantren di Tasikmalaya, yakni Zainal Mustafa. Tasikmalaya juga tercatat sebagai salah satu kota santri yang memiliki jumlah pondok pesantren terbanyak di Indonesia pada 2019. Berdasarkan data yang diunggah oleh Pangkalan Data Pondok Pesantren Kemendag RI, Rabu 24 Februari 2021, sekitar 1318 pesantren ada di Kabupaten Tasikmalaya dan 206 pesantren di Kota Tasikmalaya. 2. Masjid bersejarah yang menjadi ikon Tasikmalaya. Masjid Agung Tasikmalaya terletak di sebuah persimpangan Jalan Kiai Haji Z. Mustafa, Jalan Dr. Soekarjo, Jalan Yuda Negara, dan Jalan Oto Iskandar Dinata. Berdiri di atas lahan seluas 7.215 meter persegi, bangunan ini mendampingi sejarah perkembangan Tasikmalaya. Masjid seluas 2.456 meter persegi itu dibangun pada masa kepemimpinan Raden Tumenggung Arya Suryatmaja, seorang Bupati Sumedang pada masanya. Setelah selesai dibangun pada 1888 Masehi, masjid diserahkan kepada Pati Tasikmalaya yang bernama Raden Demang Sukma Amit Jaja. Masjid ini memiliki aksen warna kuning dengan menara mirip Masjidil Haram. Di samping nilai estetiknya, arsitektur Masjid Agung Tasikmalaya mengandung filosofi. Atap berjumlah 5 mencerminkan kewajiban seorang muslim untuk menjalankan sholat 5 waktu. Selain itu, jumlah atap mencerminkan 5 rukun Islam. Sementara menara masjid yang menjulang tinggi dan terbagi menjadi 3 menjadi cerminan tingkat kesempurnaan sebagai seorang muslim, yaitu iman, Islam, dan ihsan. 3. Kaya akan tempat wisata. Tasikmalaya menawarkan berbagai keindahan alam yang tak kalah dari wisata daerah lain. Dari Gunung Galunggung, Situ Gede, Tonjong Kanyon, Curug Dengdeng hingga Pantai Cipatuja, sedikit dari lebih banyak lagi destinasi alam yang tak boleh dilewatkan saat melancong ke sini. Situ Gede misalnya merupakan danau seluas sekitar 47 hektar yang berada tak jauh dari kota Tasikmalaya. Fungsinya adalah sumber irigasi bagi persawahan di sekitarnya. Di sini, wisatawan dapat berkeliling danau menggunakan perahu yang tersedia dan berfoto dengan latar belakang danau yang luas. Adapun Gunung Galunggung adalah gunung berapi yang memiliki ketinggian 2.167 meter di atas permukaan laut. Berada di Kabupaten Gunung ini berjarak sekitar 17 km dari pusat kota Tasikmalaya. Beberapa waktu lalu Gunung Galunggung sempat menarik perhatian dikarenakan air terjun yang muncul secara tiba-tiba. Di kaki gunung tersebut, ada pula kawahnya yang menjadi salah satu atraksi menarik. 4. 3 batik khas. Tasikmalaya juga memiliki kekayaan budaya berupa motif batik yang khas. Secara umum, batik khas Tasikmalaya menampilkan warna dan motif yang menunjukkan kesederhanaan, terbuka apa adanya, komunikatif, serta beragam, sehingga terkesan cantik, indah, dan istimewa. Terdapat 3 motif terkenal dari Tasikmalaya. Motif pertama merupakan Sukapura Sukaraja, yang sepintas motifnya mirip dengan batik asal Madura. Memiliki motif yang kontras baik dari segi ujura maupun tata warnanya menjadi ciri utama batik motif Sukapura ini. Tidak hanya itu, ciri khas lain dari batik Sukapura adalah dominan menggunakan warna-warna tanah. 5. Kuliner tradisional Tasikmalaya. Salah satu kuliner khas Tasikmalaya adalah nasi tutuk oncom atau nasi tutasik. Isinya nasi putih, oncom, bawang merah, bawang putih, kencur, cabai rawit, kemangi, garam, dan gula serta tambahan lauk pelengkap. Dalam bahasa Sunda, tutuk berarti menumbuk, itu merujuk cara pembuatan tutuk oncom yang nasinya diaduk serta ditumbuk dengan oncom. Ada juga kelontong cemilan khas Tasikmalaya yang terbuat dari beras ketan yang diolah sedemikian rupa dicampur dengan bumbu khusus sehingga menghasilkan sajian makanan ringan yang gurih. Kelontongnya dibuat seperti ketika membuat opak. Setelah menjadi opak, kelontong harus diproses kembali yaitu dengan proses pemanasan.